Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas teknopreneur yang berjudul Kisah Inspirasi Pengusaha Hebat. Silakan menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Syafatir Awaliansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil pengusaha. Itu yang pertama, namanya yaitu Nur Hayati Subakat, tempat tanggal lahir Padang 27 Juli 1950. Pendidikan Farmasi ITB, lulus pada tahun 1975. Penghargaan yang didapat yaitu pada tahun 2018 masuk dalam daftar 25 pembisnis wanita paling berpengaruh di Asia versi majalah Forbes. 2019 dianugerahi gelar doktor dari ITB dan 2022 masuk dalam 20 wanita paling berpengaruh versi Fortune Indonesia dan masih banyak lagi. Baik, di sini lanjut ke latar belakang usaha. Didirikan pada tahun 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011. Perusahaan ini berinovasi dengan meluncurkan merek Wardah pada tahun 1995 dan mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI pada tahun 1999. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Taibah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nur Hayati Subakat. Yang pertama, yaitu rendahnya kepercayaan pasar dan hambatan distribusi produk awal. Saat pertama kali memproduksi produk, yaitu sampo dari garasi rumah, beliau mengalami kesulitan agar toko atau pasar menerima produknya. Untuk mengatasi ini, beliau fokus memasarkan ke salon terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan reputasi dan kepercayaan. Selanjutnya, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Ibu Nur Hayati yaitu kebakaran atau musibah pada fasilitas produksi. Dalam salah satu wawancara Tatler, beliau menyebutkan bahwa terjadi kebakaran di industri rumahnya ketika pertumbuhan sampo mulai tampak yang mengancam keberlanjutan usaha. Tantangan semacam ini memaksa beliau untuk memilih antara menyerah atau bangkit kembali. Beliau memilih untuk memperkuat operasional dengan membangun kembali bisnisnya. Selanjutnya, tantangan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan inovasi dengan sumber daya dan permintaan pasar yang dinamis. Industri kosmetik cepat berubah. Beliau menyebut bahwa tantangan adalah mensinkronkan kebutuhan pasar dengan sumber daya yang ada. Beliau juga menyebut munculnya pesaing baru yang agresif sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan inovasi terus-menerus. Oke, selanjutnya tantangan yang keempat yang dihadapi oleh seorang Ibu Nur Hayati yaitu membangun kepemimpinan generasi penerus dan menjaga kesinambungan perusahaan keluarga. Saat perusahaan berkembang, beliau harus beralih dari pemilik tunggal ke manajemen yang lebih sistematis dan melibatkan generasi penerus anak-anaknya. Salah satu tantangan adalah memastikan nilai-nilai inti seperti agama, kepedulian, kerendahan hati, dan inovasi tetap dijaga ketika perusahaan tumbuh besar. Lalu selanjutnya tantangan yang kelima yaitu regulasi dan standar industri, misalnya sertifikat halal, standar kualitas.
Karena Wardah ingin menjadi kosmetik halal unggulan, menyelaraskan produk dengan regulasi halal dan standar mutu menjadi tantangan tersendiri. Lalu selanjutnya, cara mengatasi tantangan yang dialami oleh seorang Ibu Nurhayati. Yang pertama, memanfaatkan kemampuan yang ada. Beliau tidak menunggu modal besar, tapi memanfaatkan kemampuan yang ada, yaitu keahlian sebagai apoteker. Lalu yang kedua, fokus pada kualitas produk dan kejujuran bahan supaya konsumen dapat percaya. Lalu yang ketiga, mulai produksi kecil tapi konsisten. Dari situ kepercayaan tumbuh, mulai dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang kamu belum punya. Selanjutnya yang keempat, beliau tidak menyerah tapi malah menyemangati karyawan agar tetap bekerja walau keadaan sulit. Lalu yang kelima, fokus pada rasa syukur dan doa, percaya bahwa semua bisa dibangun lagi. Lalu yang terakhir, beliau memperkenalkan konsep kosmetik halal dengan edukasi, bukan sekadar jualan. Kalau ide kamu benar dan bermanfaat, terus edukasi orang, jangan berhenti karena belum banyak yang paham. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri di sini akan menerangkan kisah inspiratif. Yang pertama, pendiri yang visioner. Kenapa pendiri visioner? Salah satu pangsa pasar yang belum dijalani atau yang dikembangkan pada saat itu adalah pangsa pasar kosmetik halal, dan Wardah mengambil pangsa pasar itu dengan sangat hati-hati dan penuh dengan strategi. Mengapa penuh strategi? Karena satu-satunya kosmetik halal yang pertama di Indonesia adalah Wardah. Yang kedua, kepemimpinan berbasis nilai. Beliau ini adalah Ibu Nurhayati Subakat, memegang prinsip nilai, yaitu salah satunya integritas, inovasi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial pegawainya. Gitu. Filantropi. Beliau juga mengadakan filantropi, yaitu memberangkatkan beberapa masyarakat dan konsumen memberangkatkan beberapa pegawainya untuk umroh dari kantongnya pribadi, dan hal tersebut jarang dilakukan oleh pengusaha pada umumnya. Di sini saya akan melanjutkan. Cara teknologi mengubah kita menciptakan dan mengelola bisnis. Di era globalisasi sekarang ini, teknologi tentunya sudah menjadi raja di berbagai kehidupan, terutama di kota-kota besar. Mengapa? Hal ini dapat dilihat dari pertukaran informasi dan transaksi perdagangan hanya dengan hitungan detik. Melalui apa? Melalui teknologi digital yang mampu menghapus jarak antar negara. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh kepada berbagai bidang, termasuk dunia bisnis. Inovasi teknologi mampu membuat para wirausahawan dan perusahaan mampu menciptakan produk dan jasa baru, mengembangkan model bisnis baru, menguncang industri lama, dan akhirnya mengubah cara berbisnis sehari-hari. Teknologi mempunyai peranan penting di dalam dunia bisnis, terutama di bidang pemasaran. Peranan teknologi dalam bidang pemasaran yaitu menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. Selain di bidang pemasaran, teknologi juga berperan dalam rangka apa? Dalam rangka pengelolaan jaringan, sistem tagihan, persediaan, dan berbagai aplikasi lainnya terkait dengan kegiatan operasi serta sistem keuangan, personalia, dan beragam aplikasi lain yang terkait dengan perusahaan tersebut.
bagaimana sistem pendidikan dapat menumbuhkan keberanian berwirausaha dalam berbasis teknologi. Yang pertama, mengurangi risiko di kemudian hari dan ketidakpastian di kemudian hari dengan cara riset pasar berdasarkan data. Yang kedua, manajemen risiko pasar secara digital. Yang ketiga, menghilangkan hambatan masuk. Yang keempat adalah membangun jaringan dan dukungan. Yang pertama adalah mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dalam hal ini, Paragon telah memakai riset pasar berdasarkan big data dan AI. Big data ini maksudnya apa? Data adalah suatu sumber yang bisa diolah atau dipakai untuk keputusan di masa depan. Oleh sebab itu, Paragon telah memilih dan telah memiliki data ini untuk di kemudian hari diproses lebih lanjut. Misalkan ketika ingin melaunching sebuah produk baru atau varian baru, mereka akan menggunakan data ini untuk memutuskan apakah launching ini patut atau baik dilanjutkan di masa depan. Seperti itu. Yang kedua, menghilangkan hambatan masuk. Yang pertama-tama, Paragon ini ikut atau masuk ke dalam e-commerce atau marketplace yang terkenal. Salah satunya Shopee dan TikTok. Mereka semua memanfaatkan teknologi yang ada seperti live TikTok, streaming, atau ikutan TikTok affiliate gitu. Dengan cara itu seluruh Indonesia mendapatkan akses marketing untuk produk-produk mereka gitu. Demikian penjelasan saya. Oke, yang keempat adalah membangun jaringan dan dukungan. Platform salah satunya adalah jejaring sosial profesional. Salah satunya LinkedIn atau komunitas startup online yang menyediakan akses ke mentor, ke investor maupun sesama wirausaha. Bahkan LinkedIn pun sekarang sudah bisa menyeleksi atau memfilterisasi calon pegawai yang akan masuk dengan cara HR atau HRD bisa melihat LinkedIn-nya mereka dan menilai apakah mereka ini pantas untuk masuk atau sudah berhenti sampai situ aja gitu. Jadi nggak perlu yang namanya membuang uang untuk ngeprint, nggak perlu karena sudah ada LinkedIn. Dengan cara dipajang di LinkedIn, kita tahu bahwa kualitas orang ini atau pendidikan orang ini sesuai nggak dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Paragon itu sendiri. Demikian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan datangnya dari diri kita masing-masing dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.